Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwaladzi qaddara fahada walladzi akna wa akna wa kafa wa lahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang nafsul insan. Nafsul insan terdiri dari dua kata, yaitu nafsul dan insan. Nafsu adalah yang melekat pada diri manusia dan insan adalah orangnya. Nah, itu nafsu adalah bisa kita memperbaiki dengan baik maupun dengan buruk. Nah, itu nafsul insan ada 3. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, atau tentu bisa disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsu ini, pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Nah, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul insan. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar atau keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika ada seorang yang mempunyai nafsul insan, nafsul itu ketika Allah menurunkan satu ayat ini selalu diterima gitu, selalu diperbuat gitu. Jarang sekali orang yang mempunyai nafsul mutmainnah ini melanggar aturan-aturan Allah gitu. Yang kedua adalah ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Nah, gitu. Pada kondisi ini akal lah yang paling berperan, dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Jadi bimbang gitu ya, di ini bimbang, apa saya ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, itu penuh kebimbangan gitu ya. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawwamah atau nafsul yang selalu menyesali diri. Nah, itu jadi nafsul ini adalah nafsul yang menyesali diri gitu, gitulah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 137 yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, itu. Yang ketiga ada ruh yang di bawah pengaruh hawa nafsu, atau hawa nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Nah, atau disebut dengan nafsul amaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Nah, ini pada kondisi ini, nafsu ini manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, misalnya keinginan untuk bersenang-senang. Nah, nafsu ini tuh sangat datangnya dari setan gitu, setan ya. Beda lagi dengan nafsul mutmainnah yang tadi. Ini mutmainnah itu datangnya dari malaikat, dan nafsul amaratu bisu itu datangnya dari setan, karena nafsu ini cenderung dalam keburukan gitu. Dalam Quran surat Al-Furqan, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Di sini diartikan kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya gitu, atau ketika hawa nafsu itu berkeinginan buruk,
bahwa dia turuti gitu. Nah gitu, padahal itu adalah celaka mungkin. Nah gitu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang lainnya dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.